Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Cahaya Ramadan yang berbahagia dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa, alhamdulillah, marilah kita bersama-sama mengucapkan puji syukur sedalam-dalamnya kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena di hari pertama di bulan suci Ramadan ini kita semua masih dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Dan pemirsa, sebelum kita hari ini berkumpul di Masjid Matla'il Badrain Balikpapan, kita akan bersama-sama membahas pembahasan kita di tema Marhaban Ya Ramadan bersama Pak Kiai Haji Samiun beserta jemaah-jemaah yang lainnya. Kita akan bersama-sama mendengarkan lantunan syahdu surah Al-Baqarah ayat 183 yang dibacakan oleh Kiai Haji Samiun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Ya, pemirsa Cahaya Ramadan yang berbahagia dimanapun Anda berada, kami di sini telah berkumpul di Masjid Matla'il Badrain Balikpapan, dan tadi sudah kita dengarkan alunan syahdu dari surah Al-Baqarah ayat 183. Dan untuk itu kami dari TVRI Kaltim telah mengundang Kiai Haji Samiun dari Balikpapan juga, yang telah membacakan surah Al-Baqarah ya, ayat 183 tadi. Dan kita
kita akan menyapa langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dibuka ininya mungkin. Selalu sehat ya Pak? Alhamdulillah. Ya, dan selalu menggunakan protokol kesehatan. Ya betul, ya. Karena itu salah satu usaha kita untuk menghindari daripada hal-hal yang negatif, terutama saat ini adalah masa pandemi corona masih berada, agar kita selalu sehat selalu. Amin. Alhamdulillah. Pak Kiai, tadi Pak Kiai kan dengan merdunya Pak, gitu ya, hampir berdegup jantung, merinding bulu kuduk ya Pak ya, dengan ini lantunan Al-Baqarah ayat 183 ya Pak. Terus kami di sini tentunya di studio juga ada para jemaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya Bu. Sehat. Menggunakan protokol kesehatan juga ya Bu. Dan menjaga jarak tentunya ya. Sekarang saya belajar ya. Nah, dengan lantunan surah Al-Baqarah ayat 183 tadi, Pak Kiai bisa dijelaskan dari isi surah tersebut, bisa dijelaskan Pak Kiai, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi qad jama'ana fi hadzal masjid wa faddala 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'uhu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Yang terhormat seluruh tim kru TVRI Kalimantan Timur, terutama Mbak Pepi selaku MC, dan juga kepada seluruh jamaah yang telah hadir dalam acara Cahaya Ramadan kali ini. Mari kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena tentu sampai saat ini kita masih menikmati apa yang dianugerahkan oleh Allah sebagai karunia-Nya, yaitu dipanjangkan umur, sehat selalu, dimurahkan rezeki, ditetapkan iman, serta diberikan keleluasan waktu dan hidayah, sehingga kita dapat bertemu, berkumpul di majelis ini. Dengan demikian Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kamu. Nah, inilah yang mendasari kita untuk kita senantiasa menyambut dan melaksanakan bulan suci Ramadan dengan penuh kegembiraan dan kebahagiaan. Karena apa? Satu-satunya Nabi yang diberikan keistimewaan untuk melaksanakan ibadah di bulan Ramadan hanya Rasulullah SAW beserta umatnya. Adapun nabi-nabi yang terdahulu, mereka melaksanakan ibadah puasa tapi tidak seperti puasanya umat Nabi kita Muhammad SAW. Mungkin itu yang saya sampaikan sebagai penjelasan daripada ayat awalnya diturunkan Allah Subhanahu wa taala tentang Ramadan, agar supaya kita orang yang beriman senantiasa menyiapkan segala halnya untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Dengan demikian kita tidak ada keraguan, karena Ramadan adalah mutlak perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita laksanakan dan tidak boleh kita abaikan, terkecuali ada hal-hal yang menyangkut uzur syar'i, seperti sakit yang tidak dimungkinkan sembuhnya, atau musafir yang dianggap beban kalau kita melaksanakan puasa, maka mungkin nanti disampaikan oleh para dai-dai yang lain untuk menjelaskan bagaimana nanti langkah selanjutnya kalau kita tidak melaksanakan ibadah puasa ketika uzur syar'i tersebut. Jadi Pak Kiai, di bulan Ramadan yang baru kita jalani hari ini ya Pak, iya. Hari pertama nih iya, Pak Kiai ya? Hari pertama. Kan tentunya dalam menjelang Ramadan ini kan jangka waktunya lama sekali ya Pak Kiai. Ada 6 bulan atau tahun ya Pak Kiai ya? Iya. Itu mungkin pemirsa yang ada di masjid atau yang ada di rumah
mungkin ada sedikit lupa, apa aja sih persyaratan untuk kita menjalankan ibadah puasa Ramadan ini, Pak Kiai? Baik. Syarat-syarat diantaranya untuk kita dapat melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, yang pertama balik sampai umur. Sampai umur, kalau fikih menjelaskan, laki-laki adalah pernah bermimpi tidur bersama dengan lawan jenis. Kemudian kalau perempuan sudah mengalami haid atau menstruasi, ya. Itu syarat pertama. Yang kedua, sehat akalnya, ya, sehat pikirannya dan juga sehat jasmaninya. Yang ketiga, ialah kita diawali dengan niat untuk melaksanakan ibadah puasa tersebut. Itu diantaranya. Nanti mungkin kalau penjelasan untuk selanjutnya ada segmen-segmen tertentu yang akan menjelaskan. Ya. Nah, Pak Kiai, terkadang kan ada seseorang yang sudah uzur ya Pak Kiai, mungkin dia sakitan gitu ya Pak Kiai. Tapi beliau ingin sekali berpuasa gitu di dalam bulan Ramadan ini. Nah, terkadang anak-anak beliau mungkin sudah Pak, tidak usah berpuasa, nanti kita bayar fidyah aja gitu kan. Tapi tetap beliau ingin melakukan gitu, karena ya memang itulah kerutinitasan beliau gitu, memang ingin beribadah, selalu beribadah. Nah, itu hukumnya seperti apa? Baik, dalam hal tersebut tergantung kemampuan seseorang, ya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, puasa itu ada hari-hari ditentukan. Kalau sekiranya seseorang, ya, uzur atau sakit, maka boleh dia meninggalkan puasa tapi dibayar di lain hari. Ternyata setelah di luar Ramadan mereka juga tidak mampu melaksanakan ibadah puasa, maka dia atau anak-anaknya, ahli warisnya wajib membayarkan fidyah sebagai ganti daripada ibadah puasa tersebut. Namun apabila yang bersangkutan sanggup melaksanakan, dan itu lebih baik. Lebih baik ya. Lebih baik. Ya. Walaupun mungkin ya tidak diwajibkan ya Pak Kiai ya. Oke. Dan mungkin pada saat kita di bulan Ramadan ini ada lagi nih cerita nih Pak Kiai. Pada saat di tengah-tengah berpuasa nih Pak Kiai, bangun tidur siang gitu ya, pada saat mau zuhur atau mau asar gitu kan, kita terbangun gitu, kita tidur terbangun, tiba-tiba minum Pak Kiai, habis 1 gelas nih. Ya, kadang kan mungkin ada yang seperti itu, pengalaman seperti itu ya ibu-ibu ya. Nah, terus setelah selesai 1 gelas Pak Kiai baru tersadar, astagfirullahaladzim, ini kan lagi berpuasa. Nah, itu hukumnya seperti apa Pak Kiai? Jadi itu adalah merupakan, Rasulullah mengatakan adalah rezeki dari Allah, ya. Karena itu betul-betul terjadinya ketika ia lupa, ya. Namun apabila sudah sadar, sebatas mana dia ingat. Seandainya dia minum setengah gelas, ingat bahwa dia berpuasa, maka jangan diteruskan. Stop sudah. Dan lanjutkan puasa, sah puasanya. Tapi apabila setegok saja menegok lagi, maka batal puasanya. Karena dia menegok yang kedua adalah waktu sadar. Ya. Ya. Jadi begitu ya Pak Kiai. Ya. Jadi kalau misalkan kita minum belum ingat nih ya. Ya, atau makan umpamanya. Makan. Nah, ini Pak Kiai yang ditakutkan pada saat makan. Ya. Sudah diteguk. Ya, baru ingat. Baru ingat kan harus minum kan. Betul. Jadi gimana, apakah dimuntahkan atau seperti apa Pak Kiai? Jadi kalau sudah demikian, artinya pas tadi waktu makan, pas di pertengahan makan sudah tetelan, ingat, maka stop makannya dan tidak boleh minum. Kalau kita minum berarti sudah di luar sudah di dalam kesadaran sudah, maka batal puasanya. Nah, lalu bagaimana? Jadi tetap dibatalkan puasanya, tapi dibayar di lain hari, atau bahasa umumnya adalah diqadha di lain hari. Jadi tetap 1 hari juga yang dibayar. Jadi
tidak apa-apa, Tidak apa-apa, saja. ya. Kalau memang tidak sanggup menahan Iya, diri, ya. karena tadi lupa, tiba-tiba sadar, tapi rasa gimana gitu ya kan? Tadi makan sudah nggak minum, ya mungkin bisa keselak atau apa, ya. Maka batalkan saja puasanya. Nanti dibayar di lain hari. Jadi berapa hari kita tertinggal, berapa hari itu juga nanti di luar Ramadan dibayar. Ya, Pak Kiai, di dalam surah Al-Baqarah ini di ayat 183 ya, Pak Ya. Kiai, itu bermaknakan Kewajiban. tentang Ramadan Iya. ya, Pak Kiai. Nah, selain Ramadan mungkin di situ ada yang harus disampaikan lagi, Pak Iya, Kiai? betul. Baik para pemirsa TVRI Kalimantan Timur beserta seluruh jamaah dan juga kru TVRI Kalimantan Timur. Dalam hal ini ya kita sudah memasuki 1 Ramadan. Dengan demikian Rasulullah SAW bersabda, ya, man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran. Siapapun yang senang dan gembira serta bahagia dengan kedatangan atau tibanya bulan suci Ramadan, maka Allah haramkan akan jasadnya disentuh oleh api neraka. Maka dengan demikian, pada umumnya kita orang yang beriman setiap datangnya Ramadan mengucapkan marhaban ya Ramadan, marhaban syahr siyam. Selamat datang bulan Ramadan dan selamat datang puasa Ramadan. Dengan demikian, kegembiraan kita untuk menyambut bulan suci Ramadan tidak cukup hanya segitu saja. Namun kita barengi dengan usaha kita, yaitu untuk melaksanakan ibadah puasa selama di bulan Ramadan tersebut dengan niat yang tulus, dengan ikhlas, semata-mata mengharap ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dalam hal ini pula bagi kita orang yang beriman, ketika tiba Ramadan, apa kata Allah di dalam hadis qudsi? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza kana awwal lailatin min Ramadan," apabila tiba awal Ramadan 1 sampai 10. Yaqulullahu taala, Allah taala berfirman, ya, "Man dalladzi yuhibbuna fa nuhibbuhu." Adakah orang yang mencintai aku selalu mencintainya. Lalu sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana caranya kita mencintai Allah?" Lalu Rasulullah menjawab, bikasrati tilawatil Quran fi syahri Ramadan. Dengan banyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, "Man dalladzi yatlubuna fanatlubuhu." Adakah orang yang mencari-cari aku, yang menanya-nanyakan aku tentang aku, kata Allah. Ya. Lalu sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana kita mencari-cari Allah? Sedangkan Allah tidak bertempat, dan Allah tidak berposisi, dan Allah tidak di mana-mana, dan selalu ada di mana-mana." Lalu Rasulullah menjawab, "Bimaji'ikum ilal masajid li sholatil jamaah." Dengan datangnya kamu ke masjid untuk melaksanakan salat berjamaah. Nah, ini adalah orang yang selalu mencari Allah, orang yang selalu ingin dekat kepada Allah fi syahri Ramadan, pada bulan Ramadan. Maka dari itu biasanya kebanyakannya kita orang yang beriman ketika tiba bulan Ramadan atau memasuki bulan Ramadan berduyun-duyun menuju ke tempat ibadah untuk apa? Melaksanakan salat berjamaah, apakah itu wajib ataupun sunnah. Dengan demikian Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi di dalam hadis qudsi, "Man dalladzi yastaghfiruna fanaghfirullah." Adakah orang yang meminta ampun kepada aku selalu mengampuni. Seberapa banyak pun dosanya, seberapa besar pun kesalahannya, aku ampuni. Lalu sahabat bertanya, ya, "Kaifa ya Rasulullah, bagaimana ya, kami meminta ampun kepada Allah?" Lalu dijawab oleh Rasulullah, "Bisaumikum syahri Ramadan." Dengan puasanya kamu di bulan Ramadan. Kemudian, faya'murullahu ta'ala al-kiramal katibin. Maka setelah mendengar yang demikian itu, setelah membuat pengumuman sedemikian rupa, Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, memerintahkan kepada para malaikatnya, yaitu kiraman katibin atau rakib atid, fi syahri Ramadan, pada bulan Ramadan, bi ayyaktubu lahumul hasanat, dengan bahwa menulis mereka itu semua kebaikan-kebaikan daripada hamba-hambanya. Subhanallah. Ya, kita berhenti Iya. dulu ya. Baiklah pemirsa,
kita akan melanjutkan acara Cahaya Ramadan kita dalam jeda berikutnya. Pemirsa Cahaya Ramadan yang berbahagia, di bulan Ramadan ini kita kembali lagi di Marhaban ya Ramadan TVRI Kaltim. Baik, Pak Kiai, boleh dilanjutkan lagi penjelasannya tadi Pak Kiai. Baik, para pemirsa TVRI Kalimantan Timur beserta seluruh jamaah. Dengan demikian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan daripada firman-Nya. Allah memerintahkan kepada seluruh malaikat-malaikatnya untuk selalu mencatat akan segala kebaikan-kebaikan daripada hambanya. Karena apa? Karena mereka gembira dengan datangnya bulan suci Ramadan. Hanya gembira segitunya lah perhatian Allah kepada umat Nabi Muhammad. Dan ini tentu tidak terlepas daripada perjuangan Rasulullah SAW untuk mengangkat harkat dan martabat umatnya, terutama di sisi Allah Subhanahu wa taala dan juga di alam dunia fana ini. Lalu Allah taala melanjutkan lagi firman-Nya dalam hadis qudsi, "Wala yaktubu alaihimus sayiat." Jangan kamu tulis seluruh kejahatan mereka. Biar aja yang baik-baik aja. Yang baik-baik saja, yang buruk-buruk jangan. Itu karena gembira tadi dengan tibanya bulan Ramadan. Karena sudah memasuki bulan Ramadan. Jadi belum berpuasa, hanya masuk sudah mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah melanjutkan lagi firman-Nya, wa yamhullahu ta'ala anhum dunubahumul madiyah. Dan Allah menghapuskan seluruh dosa-dosa mereka yang terdahulu. Subhanallah. Subhanallah. Betapa bahagianya kita sebagai umat Nabi Muhammad dengan perjuangan yang begitu gigih Rasulullah meminta kepada Allah agar umat Nabi Muhammad, umatnya tidak mendapatkan siksa dari Allah. Dan itu diperjuangkan oleh Rasulullah ketika Rasulullah Isra dan Mi'raj. Beliau ketika sampai ke hadirat Allah, beliau diminta oleh Allah, wahai Muhammad, sal tu'ti wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Apa saja yang kamu mau akan aku berikan. Jadi Rasulullah tidak semerta-merta meminta. Beliau tercenung sejenak, berhenti sejenak, terdiam sejenak. Apa yang harus aku minta? Karena Rasulullah tidak menginginkan harta yang berlimpah. Rasulullah tidak menginginkan jabatan yang tinggi, yang mulia. Karena Rasulullah orangnya sudah mulia. Lalu beliau mengacungkan tangan, ya Allah, hamba satu saja yang dipinta. Jangan ada daripada umatku yang masuk neraka. Subhanallah. Hanya umat yang dipikirkan. Ya. Nah ini diantaranya ya kelebihan orang yang menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Apalagi dibarengi dengan ibadah puasa. Tentu bagi kita orang yang beriman, gembiranya kita adalah untuk melaksanakan ibadah puasa. Dan itu nanti akan dijelaskan pada segmen-segmen berikutnya. Mungkin penceramah-penceramah yang lain menjelaskan yang lebih detail lagi. Bagaimana caranya agar kita mendapatkan keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, sungguh mulia sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kekasih Allah ya Pak Kiai ya. Dan ternyata bulan Ramadan ini, berpuasa Ramadan ini munculnya setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mi'raj. Ya Pak Kiai. Jadi ini adalah salah satu, bulan ini adalah salah satu permintaan beliau agar kita semua tidak masuk dalam neraka tersebut. Gimana Pak Kiai penjelasannya? Ketika Isra dan Mi'raj itu yang diberikan khusus oleh Allah sebagai oleh-oleh ataupun hadiah untuk umatnya adalah salat 5 waktu. Namun Ramadan adalah datang secara langsung dari Allah Subhanahu wa taala melewati Jibril. Namun permintaan yang ketika Isra dan Mi'raj itu
adalah supaya umatnya Nabi Muhammad tidak ada yang dimasukkan neraka. Maka diberikan oleh Allah 1 bulan Ramadan agar seluruh dosa-dosa umat Nabi Muhammad itu terhapuskan. Masya Allah, subhanallah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Pak Kiai, mungkin pertanyaan dari saya lagi nih Pak Kiai ya. Sebenarnya sikap yang seperti apa sih? Sikap ya Pak Kiai ya? Atau tindakan yang seperti apa sih kita menyambut bulan suci Ramadan ini Pak Kiai? Dari kita semua ini, ya. Pak Kiai. Jadi sikap kita atau tindakan kita, yang pertama kita siapkan adalah ilmu, ya, agar supaya ibadah kita tidak sia-sia. Yang kedua, bekal. Tidak apa-apa Pak Kiai, boleh di ini kan? Bekal boleh. ataupun persiapan untuk kita melaksanakan ibadah puasa agar supaya puasa kita maksimal. Maka dari itu diantaranya kita disuruh makan sahur. Rasulullah mengatakan, tasahharu fa inna fis sahuri barakatun. Makanlah kamu sahur, karena makan sahur itu adalah menambah barokah. Artinya menambah kekuatan, energi bagi kita. Karena banyak orang itu kan kadang, aku enggak makan sahur, soalnya aku tadi sudah makan jam 12 malam. Nah, tetap kita disuruh makan sahur. Kenapa? Makan sahur itu adalah sunat muakkad hukumnya. Yang ketiga, kesehatan yang selalu dijaga. Jadi mungkin kita menyiapkan mengkonsumsi vitamin-vitamin yang biasa kita konsumsi, seperti umpamanya minum madu atau yang lain-lain, kebiasaan kita masing-masing, agar supaya di bulan Ramadan itu kita betul-betul dapat melaksanakan ibadah puasa itu dengan sempurna, dengan maksimal, sehingga kita dapat meraih ya apa yang disampaikan oleh Rasulullah, rahmat, ampunan serta ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, kali ini bukan saya lagi yang bertanya Pak Kiai. Ya, sepertinya ibu-ibu jemaah udah pengen banget nih dengan pertanyaan-pertanyaannya ya. Nah, saya persilahkan mungkin ibu-ibu jemaah yang ada di masjid ini untuk bertanya, silahkan Bu. Ya. Siapa? Ibu? Iya, silahkan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iriani dari kelompok Majelis Taklim Ar-Ridho Karangrejo. Yang saya mau tanyakan, Allah Guru, apa saja yang kita siapkan ketika menyambut Ramadan? Dengan demikian tadi sudah disampaikan dari pertanyaan Mbak Pipi ya. Mbak Pipi ya. Persiapan kita yang pertama, siapkan ilmu. Ya, agar supaya ibadah kita melaksanakan ibadah puasa itu dengan sempurna, tidak ada melakukan suatu kesalahan. Ya. Karena apabila kita melakukan suatu kesalahan, maka ibadah puasa kita sia-sia. Yang kedua, bekal. Ya, apa yang harus kita siapkan? Tentu kita siapkan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Yang ketiga, kesehatan yang selalu dijaga. Ya, jadi kalau sudah, nah sekarang pertanyaannya mungkin saya tambahkan, bolehkah kita sontek ya kan di bulan Ramadan ketika kita berpuasa? Jawabannya boleh. Asal jangan besontek itu menembus ke rongga tubuh yang 5. Umpamanya kita sontek di bagian telinga tembus ke lubang telinga. Atau kita sontek di bagian muka tembus ke lubang hidung. Atau kita sontek di pipi tembus ke mulut. Atau kita sontek di kubul masuk ke kubul kita. Atau kita sontek di bagian dubur masuk ke dubur kita, maka batallah puasa. Jadi selama di daerah yang tidak terhubung dengan anggota rongga tersebut, maka boleh kita. Jadi jangan dirasakan sesakit-sakitnya. Tapi kalau yang dikonsumsi diminum, maka harus berbuka puasa dulu atau batalkan puasanya. Baik. Kalau lebih baiknya kita mungkin batal puasa saja ya Pak Kiai. Kalau dalam keadaan untuk medis seperti itu mungkin dibatalkan saja lebih baik ya Pak Kiai. Jadi tergantung kita. Artinya kalau memang ini tidak memungkinkan, batalkan puasanya. Jadi kata dokter umpamanya ini ibu harus minum obat ini. Nah itu harus dibatalkan. Tapi kalau bilang dokter, ibu cukup disontek aja, dosa. Kan gitu. Jadi tergantung apa yang kita butuhkan. Jadi kalau ini tidak menyangkut, artinya rongga yang 5, ya boleh, tidak perlu dibatalkan. Tidak perlu dibatalkan. Selama fisik kita masih bisa mampu menjalankannya. Tapi kalau memang fisik kita tidak mampu lagi, maka batalkanlah puasanya. Nanti bisa dibayar di lain waktu. Ya.
Nah, mungkin ada ibu-ibu jemaah yang lain untuk bertanya. Oh, Ibu. Ya, silakan Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, saya mau bertanya, yaitu nama saya Hajah Muslikah dari kelompok Majelis Taklim Ar-Ridho Karangrejo. Apakah semua umat berhak menyambut datangnya bulan suci Ramadan? Terima kasih Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Pak Kiai untuk menjawab. Terima kasih kepada Ibu Hajah Muslikah dari grup Majelis Taklim Ar-Ridho Karangrejo. Jadi di sini diperuntukkan ya untuk menyambut bulan suci Ramadan, dikhususkan kepada kaum muslimin dan muslimat saja, tidak kepada umat yang lain. Tapi kalau mereka ikut, apa dilarang? Oh tidak, karena itu hak mereka. Nah inilah gunanya toleransi ya. Jadi tidak ada tantangan, tidak ada larangan, tidak ada masalah kalau mereka ikut serta menyambut. Umpamanya orang Islam menyambut bulan suci Ramadan dengan artinya membawa obor di jalan umpamanya dengan tema marhaban ya Ramadan, marhaban syahr siyam, atau memukul beduk, mereka juga ikut, yang tidak ada masalah gitu. Nah, dan tidak menciderai Islam kan gitu, karena kita tidak pernah mengajak mereka, tapi mereka yang ikut. Yang dilarang bagi orang Islam itu mengajak mereka. Dalam Al-Quran dijelaskan la ikraha fid din ya, untuk agama itu tidak ada paksaan. Tapi kalau mereka yang mau, kenapa tidak? Baik. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi Pak Kiai, sebenarnya bulan Ramadan ini juga tidak memberatkan semua umat ya Pak Kiai ya. Jadi bila tidak mampu, silahkan tidak berpuasa, silahkan membayar di lain waktu. Itu harus dibayar Pak Kiai. Wajib, bukan harus. Harus kalau dan harus wajib. Kan boleh ya, boleh enggak. Ini wajib. Kalau wajib tidak boleh tidak. Karena bila tidak dibayar maka hutang. Seperti itu Pak Haji ya. Nah, dengan hubungannya membayar fidyah, apakah harus membayar puasa juga? Jadi kita lihat kondisinya. Kalau nanti dia setelah membayar fidyah ternyata dia sehat, normal seperti biasa, maka mereka diwajibkan lagi melaksanakan ibadah puasa gitu ya. Lalu bagaimana fidyahnya? Maka tetap diberikan pahala oleh Allah sebagai ibadah sunnah. Ya. Nah seperti itu. Jadi Pak Kiai boleh dijelaskan sedikit Pak Kiai syarat-syarat umat yang melakukan yang harus membayar fidyah itu yang seperti apa aja sih Pak Kiai? Ya. Baik, terima kasih. Jadi umat muslim yang berpuasa ya diwajibkan berpuasa kepada seluruh kaum muslimat, namun ada pengecualian. Ada beberapa kelompok atau kategori ya yang mereka itu boleh tidak berpuasa. Di antaranya karena mereka itu sakit yang berkepanjangan, tidak diharapkan kesembuhannya ketika itu ya. Nah, maka mereka boleh tidak berpuasa dan hanya diwajibkan membayar fidyah. Nah, membayar fidyah itu boleh harian, boleh nanti di akhir Ramadan. Ya kan, harian artinya per hari sekian, nanti dijelaskan oleh mubalik yang akan membicarakan tentang segmen tersebut. Nah, yang kedua, orang yang sedang menyusui anak. Kalau dia menyusui anak, maka dia sakit ya, si ibunya, maka dia boleh tidak berpuasa, hanya bayar fidyah dan tidak mengqada lagi. Tapi kalau dia takut karena anaknya yang sakit, ya, maka dia wajib bayar fidyah. Nanti setelah anaknya sudah besar, tidak nyusul lagi, maka wajib bayar puasa. Seperti itu. Mungkin ada lagi yang lebih ini lagi mungkin Pak Kiai. Kemudian yang ketiga, orang yang sedang hamil, ya. Nah, kalau dia takut karena badannya yang sakit atau jiwanya yang sakit, maka dia boleh tidak berpuasa, tapi hanya bayar fidyah. Tapi kalau dia takut kalau bayinya bermasalah, maka dia boleh bayar fidyah, tapi nanti setelah melahirkan, sesudah nifas wajib bayar qadaan.
Apa itu qada? Bisa dijelaskan? Qada melaksanakan ibadah puasa Oh, sesuai yang ditinggalkan. Sesuai yang itu. Oh, jadi bayar fidyah itu bisa harian, juga bisa di bulanan. Bulanan itu artinya akhir bulan. Akhir bulan, seperti itu Pak Kiai. Ya Pak Kiai, kita sejenak berhenti dulu ya. Baiklah pemirsa Cahaya Ramadan yang berbahagia, yang menjalankan ibadah puasa, kita akan berhenti sejenak setelah jeda pesan berikut ini. Pemirsa Cahaya Ramadan yang berbahagia, masih di sini di Masjid Matla'il Badrain. Tentunya masih bersama Pak Kiai Samiun, Haji Samiun dan para jemaah ya. Dan Pak Kiai, ini juga ada beberapa pertanyaan lagi dari jemaah kita. Ya silahkan Ibu, bila ada pertanyaan. Ya Ibu, silahkan Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Hajah Nurbainah dari Majelis Taklim Raudatul Ikhwan Gunung Guntur. Ingin bertanya ya Bu ya? Gunung Guntur, ya Gunung Guntur. Bertanya kepada Pak Kiai Haji Samiun, apa hikmah yang kita peroleh kita menyambut datangnya bulan suci Ramadan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi Ibu ini mempertanyakan hikmah dari bulan Ramadan, Pak Kiai. Ya, silakan Pak Kiai. Baik, Ibu Hajah Nurbainah, kelompok Majelis Taklim Raudatul Ikhwan Gunung Guntur Balikpapan. Rasulullah SAW bersabda tentang hikmah yang kita dapat ketika kita menyambut bulan suci Ramadan. Apa kata Rasulullah? "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, la tamannau an takuna sanata kullaha Ramadan." Kalau sekiranya umatku ini tahu keutamaan, kelebihan, hikmahnya, ya, keuntungannya, fadilatnya, kelebihannya bulan Ramadan, niscaya mereka berharap 1 tahun itu Ramadan. Jadi jangan ada bulan lain selain Ramadan. Kalau tahu, kata Rasulullah, saya kebanyakannya nggak tahu. Nah, itu kan hikmahnya yang didapat. Kenapa kata Rasulullah? Li'annal hasanata fihi mujtami'atun. Semua kebaikan kita dilipat gandakan. Yang tadinya 110 menjadi 1.700 dan seterusnya, tergantung keikhlasan kita melaksanakannya. Semakin ikhlas, semakin besar pahala yang diberikan oleh Allah di bulan Ramadan. Kemudian wa ta'ata maqbulatun, dan semua ibadahnya diterima. Walaupun sambil aku ke masjid ini sholat tarawih karena nggak enak aja Bang. Ya kan? Soalnya diajak teman-teman, ditelepon, aku lewat grup dan sebagainya, ya kan? Dan aku dekat masjid, tetap dapat pahala yang sempurna. Itu hikmah bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga, wa da'awati mustajabatun, dan semua doanya dikabulkan Allah. Tidak ada yang ditolak. Sekalipun sambil lewat saja. Ya, orang baca doa di masjid, kita mengangkat tangan atau mengaminkan amin, dikabulkan Allah Taala. Kemudian yang terakhir, wa dzunuba maghfuratun, dan semua dosa kesalahannya besar ataupun kecil, dengan hikmah kita menyambut bulan suci Ramadan, dengan hikmah kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan, diampuni Allah. Maka dari itu, setelah Ramadan berakhir, kita orang yang beriman seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Artinya tidak ada noda sedikit pun, bersih. Semua orang gemas melihat bayi itu. Semua orang gregetan melihat bayi itu, ya. Karena apa? Kesuciannya, kebersihannya. Yang terakhir, wal jannata mustaqatun lahum. Ini yang kita harapkan. Dan surga merindukan kepada mereka. Ditunggu sudah.
Ya. Nah, makanya dari itu di dalam surga itu ada babur rayyan namanya, pintu rayyan. Diperuntukkan untuk siapa? Khusus orang yang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Kiranya itu. Seperti itu ya Ibu. Oke, ada pertanyaan lagi mungkin dari jemaah? Oh, ada Ibu. Ya silahkan Ibu. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Rohani dari Majelis Taklim Raudatul Ikhwan Gunung Guntur. Gunung Guntur Ini Ibu. saudarakan ya Bah ya. Pak Kiai maaf, saya ingin tanyakan, apakah orang yang berpuasa saja dan yang senang saja ketika dalam bulan Ramadan itu yang bebas dari api neraka, bagaimana yang tidak melaksanakan? Iya. Silahkan Terima Pak kasih. Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ya, silahkan. Ibu. Dalam hal tersebut, ya, gembira. Yang pertama, orang yang gembira senang menyambut bulan suci Ramadan. Itu belum puasa. Sudah dibebaskan, diharamkan oleh Allah, jasadnya oleh disentuh api neraka. Baru senang, baru bahagia. Alhamdulillah, ya kita ini sebentar lagi masuk Ramadan. Alhamdulillah kita sudah memasuki 1 Ramadan. Padahal mereka sebenarnya senangnya itu kenapa? Mungkin buka asar Ramadan kali, atau ya kan macam-macam lah, itu tergantung masih, tapi mereka senang, ya kan? Jadi Allah Ta'ala tidak melihat artinya tujuannya, yang jelas senangnya aja dulu, tetap mendapatkan kebebasan daripada siksa api neraka. Nah, kalau orang yang berpuasa itu lain lagi, selain daripada dibebaskan daripada api neraka, ya, mendapatkan rahmat, ampunan serta ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ya. Jadi bukan hanya orang yang Berpuasa saja? Iya. yang Seluruh umat muslim. seluruh umat muslim. Iya. Apakah umat muslim juga dapat pahala atau seperti apa nih? Oh tidak, karena itu kan pilihan mereka. Iya kan, pilihan mereka, iya kan? Makanya di dalam Al-Quran dijelaskan Inna dina indallahil Islam. Satu-satunya agama, ya, yang diridai Allah, yang betul-betul dari Allah adalah Islam. Tapi karena dia memilih ini, ya itu sudah pilihannya. Jadi tidak lagi artinya kita memikirkan mereka. Apakah mereka ikut juga? Apakah mereka dapat juga? Nah, wallahu a'lam bishawab, kan begitu. Oke? Ya, Pak Kiai, di dalam Ramadan ini kan katanya ya Pak Kiai juga tahu, katanya semua makhluk astral itu diikat katanya Pak Kiai. Jadi tidak ada yang mengganggu umat yang sedang melaksanakan puasa. Tetapi terkadang ada yang terbujuk, seperti misalkan aja buka puasa akhirnya dia diam. Itu gimana Pak Kiai, mohon dijelaskan. Betul, ya. Jadi apa yang disabdakan oleh Rasulullah tentang makhluk-makhluk yang artinya suka mengganggu umat Islam, diantaranya adalah syaitan, iblis, dan jin. Itu benar. Ketika tiba Ramadan, mereka semuanya dikarantina atau dibelenggu atau dikurung. Nah, bahasa kasarnya kan gitu. Bahasa halusnya adalah diasingkan, ya. Tapi bagi siapa? Bukan bagi orang muslim saja, orang yang puasa. Jadi kalau yang nggak puasa ya tetap aja. Karena yang membuka celah pagar mereka, yang membuka celah gembuk mereka itu siapa? Nafsu seseorang itu, ya. Jadi bukan masalah apanya. Jadi karena dengan berpuasa otomatis nafsu kita terkekang. Maka dari itu Allah Ta'ala berfirman, wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Siapapun orangnya, ya, yang takut akan siksa Tuhannya, ia selalu berusaha untuk mengendalikan hawa nafsunya. Maka sesungguhnya surgalah yang ia dapatkan sebagai tempat ia kembali. Artinya karena dari nafsulah kita ini bisa berbuat hal-hal yang buruk. Nah, dengan nafsu itulah ada di dalam diri kita, setan dan lain-lainnya bisa semudah itu masuk mempengaruhi kita. Sehingga ada keraguan, aku gini-gini enggak apa-apa lah, aku gini-gini enggak apa-apa lah. Nah, itu dipengaruhi oleh setan tadi karena temannya sudah ada di dalam diri kita, yaitu nafsu. Maka dengan berpuasa diharapkan nafsu kita itu bisa terarah dan terkendali. Dan mungkin dari semua pembahasan
Ya. Baik. Jadi kesimpulannya, yang pertama, kita sebagai orang yang beriman, kita adalah disunnahkan untuk selalu gembira dan bahagia ketika datangnya bulan suci Ramadan. Nah, yang kedua, berniat untuk melaksanakan ibadah puasa. Yang ketiga, kesimpulannya adalah puasa dengan berpuasa yang tulus karena Allah, untuk dapat kiranya menghapuskan segala dosa-dosa kesalahan kita, mungkin sengaja ataupun tidak sengaja, atau mungkin yang nampak atau tidak nampak, ya. Setelah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, maka kita akan diberikan rahmat kasih sayang Allah. Setelah rahmat kasih sayang Allah diberikan kepada kita, maka ridha Allah yang selalu menunggu kita. Itu kesimpulannya, 3 hal. Baik, karena acara kita sudah dalam acara Cahaya Ramadan telah berakhir, maka mari kita tutup. Semoga acara kita ini selalu berjalan dengan baik dan ibadah puasa kita selalu dapat kita laksanakan dengan baik, sehingga kita semua mendapat rahmat, ampunan serta ridhonya Allah. Alangkah baiknya kita sama-sama bermunajat, memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu diberikan kekuatan di dalam kita melaksanakan ibadah puasa ini. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ya karim ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Ya, terima kasih Pak Kiai atas kehadirannya, terima kasih ibu jemaah atas kehadirannya, selalu sehat walafiat. Dan pemirsa Cahaya Ramadan dimanapun Anda berada, selalu bahagia, selalu sehat, dan tetap menjalankan melakukan penggunaan protokol kesehatan. Selamat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan yang suci ini. Akhirnya saya beserta kerabat kerja yang bertugas hari ini mohon undur diri dari hadapan Anda. Selalu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.